Stay Series 4. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya dalam acara kegiatan Research Day Series 4 ini yang diselenggarakan oleh RPM ya, dari Riset dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kali ini kami dari kelompok riset Psikologi Olahraga dan Latihan. Perkenalkan, saya Lisa Desi Arimbi, selaku mahasiswa S2 Psikologi Sains dan juga anggota dari kelompok riset Psikologi Olahraga dan Latihan, selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada siang hari ini. Jadi kegiatan Research Day Series 4 ini sebenarnya bertujuan untuk berbagi pengalaman ya, serta informasi berdasarkan hasil pelaksanaan program dari pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan, sekaligus membuka ruang diskusi bersama agar kita bisa saling belajar dan menambah informasi tentang pentingnya kesehatan fisik, mental yang seringkali luput dari perhatian kita bagi ibu hamil. Oke. Oke, mungkin pertama-tama saya ingin tahu terlebih dahulu dari Bapak Ibu peserta Research Day Series 4 kali ini, apakah ada yang sedang hamil atau ada kerabat atau saudara yang sedang hamil gitu? Jika ada, boleh tulis aja di kolom komentar gitu atau raise hand mau open mic. Oke, boleh ditulis di kolom chat kalau misalkan belum bisa open mic. Sebenarnya belum ini ya, belum ada yang bisa share pengalamannya ya. Jadi mungkin dari kegiatan kali ini kami dari kelompok riset psikologi olahraga dan latihan ini akan berbagi informasi tentang ini ya, wanita itu kan ada saatnya, ada masanya, ada fasenya di mana eh, yang paling sulit ya dalam eh, kehidupannya itu fase kehamilan gitu. Jadi selama kurang lebih 9 bulan, 10 hari, di mana setiap trimester pasti ada tantangannya tersendiri ya. Trimester pertama pasti ada tantangannya tersendiri, trimester kedua pasti ada tantangannya tersendiri, trimester ketiga lagi gitu ya. Eh, Menjelang usia-usia nanti persalinan gitu. Nah, dan pasti banyak banget tantangannya, super complicated gitu kan. Nah, eh, jadi kita harus menjaga diri kita sendiri gitu sebagai ibu hamil atau sebagai pasangan kita mungkin atau kerabat kita dan juga pastinya eh, apa namanya bayi, adik-adik bayi yang ada di kandungan gitu yang nantinya akan diharapkan ketika lahir gitu bisa menjadi putra-putri yang bermanfaat bagi sesama dan juga bagi bangsa dan negara gitu. Untuk itu semoga di acara Research Day kali ini bisa menjadi ruang belajar ya dan berbagi informasi bagi kita semua. Mungkin selanjutnya sebelum kita memasuki eh, penyampaian materi oleh narasumber kita, mungkin saya akan memberikan informasi penting terkait apa saja yang perlu diperhatikan selama mengikuti Research Day Series 4 ini gitu. Untuk kelancaran acara dan juga agar materi dapat disampaikan oleh narasumber secara clear dan juga tersampaikan dengan baik gitu. eh, Peserta diharapkan untuk bisa mematikan mikrofon terlebih dahulu atau bila nanti ada apa semacam yang ingin disampaikan, pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat terlebih dahulu dan nanti apabila ketika sesi tanya jawab ingin disampaikan langsung kepada narasumber, nanti bisa raise hand terlebih dahulu gitu ya. Jadi selama kegiatan ini juga nanti akan kami record
Zoom-nya akan kami record hingga selesai dan nanti apabila peserta mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dan juga mengikuti sesi ini hingga selesai dan mengisi surveinya yang diberikan oleh panitia, nanti akan mendapatkan e-certificate dan juga rekaman Zoom akan dikirimkan melalui email yang terdaftar. Begitu. Oke. Mungkin saya juga akan sampaikan rundown dari acara siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang dilakukan oleh moderator, yaitu saya sendiri. Kemudian selanjutnya penyampaian materi oleh narasumber kita dan dilanjutkan tanya jawab dan diskusi. Selanjutnya adalah penutup. Oke, jadi mungkin habis ini kita masuk ke sesi pemaparan materi ya dari narasumber kita yang sudah kita tunggu-tunggu. Ini sebelum bertemu dengan beliau, maka saya harus menyampaikan dulu nih, siapa ini? Siapa beliau ini? Dan mungkin saya akan share screen terlebih dahulu. Profil dari narasumber kita. Oke, beliau adalah Prof. Ali Binali Ceseniati, MSI Psikolog, biasa dipanggil Balise ya, atau kalau saya manggilnya Prof. Lice. Beliau merupakan dosen di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang sudah mengajar sejak tahun 1991 dan sekarang juga menjabat sebagai Ketua Unit Penjaminan Mutu Akademik dan juga sebagai Ketua Kelompok Riset Psikologi Olahraga dan Latihan dengan bidang kepakarannya yaitu metodologi penelitian dan statistik, psikometri, konstruksi alat ukur, psikologi industri, psikologi olahraga dan latihan, psikologi lansia. Nah ini kalau penelitiannya beliau 5 tahun terakhir dan juga pengabdian masyarakatnya beliau ini banyak banget dan juga publikasi Masya Allah banyak banget. Mungkin kita nanti bisa cek-cek di scholarnya beliau pasti lebih dari ini nih. Sekolah saya yang belum ada ini Prof. Oke, dan beliau ternyata keren banget. Beliau lulusan dari Universitas Indonesia dan juga mendapatkan beasiswa dari, kalau sekarang kita kenalnya itu LPDP ya, dan juga beliau sempat mendapatkan eh, Fulbright dari Aminef. Ternyata alumni Fulbright ini beliau. Oke, mungkin jujur ini banyak banget dan keren banget dari Prof. Lice ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi. eh, Kita sambut Prof. Licio untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Monggo, Prof. Licio. Baik, terima kasih Mbak Lisa atas penjelasannya dan sudah membuka acara Research Day seri keempat di tahun 2026 ini. Selamat siang Ibu Bapak, Mbak Mas, dan adik-adik semua. Terima kasih sudah hadir di acara hari ini yang merupakan bagian dari kegiatan di Fakultas Psikologi UI yang secara rutin dilakukan untuk mendiseminasi atau memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan riset maupun pengabdian pada masyarakat yang tentunya juga disertai riset uh, dari masing-masing dosen yang uh, meneliti atau menjalani kegiatan pengabdian pada masyarakat terkait topik-topik tertentu. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai kegiatan senam hamil yang dilakukan sebagai kegiatan pengabdian pada masyarakat. Uh, Pada kesempatan hari ini, kebetulan juga hadir Mbak Bidan Amelia dari AMS Klinik yang menjadi instruktur kegiatan senam hamil dan kegiatan senam hamil ini untuk pembuatan videonya kami bekerja sama dengan Klinik AMS. Kemudian untuk menganalisis gerakan-gerakan senam hamil kami bekerja sama dengan Departemen Kedokteran Olahraga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian untuk edukasi gizi, kami bekerja sama dengan Departemen Gizi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Jadi senang sekali kegiatan kami bisa berkolaborasi dengan berbagai
fakultas di dalam Universitas Indonesia maupun dengan pihak luar, dan juga klinik AMS ini diketuai oleh Dr. Ahmad yang merupakan alumni UI. Jadi keterlibatan dari banyak pihak menyertai kegiatan kami hari ini. Untuk presentasi mungkin saya bisa mulai memaparkan apa yang kami lakukan. Saya mohon izin untuk share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Ya, jadi ini adalah satu gambar di mana ada ibu hamil yang seperti biasa akan berkonsultasi dengan para dokter, terutama adalah dokter kandungan. Dan untuk kegiatan yang kami lakukan, judulnya adalah Senam Hamil untuk meningkatkan kesehatan mental ibu hamil dan mencegah stunting. Ibu hamil seperti tadi sudah disebutkan oleh Mbak Lisa akan mengalami berbagai kondisi selama kehamilannya di 9 bulan 10 hari kalau perhitungan kedokteran ya secara medis. Dan selama menjalani kehamilan, ibu hamil mengalami berbagai bentuk perubahan yang dapat mempengaruhi kondisi fisik maupun psikologis pada dirinya, yang juga dapat menimbulkan dampak negatif pada bayi dalam kandungan, antara lain berat badan lahir yang rendah yang dapat menyebabkan terjadinya stunting. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesehatan fisiologis dan juga kesehatan mental ibu hamil adalah melalui kegiatan senam hamil yang dilakukan oleh ibu hamil secara rutin selama masa kehamilan trimester 3, yaitu usia kehamilan 5 bulan sampai menjelang melahirkan. Nah, ini adalah kegiatan senam hamil yang dilakukan di mana ada Mbak Amel sebagai instruktur, dan kemudian kami juga menayangkan videonya sehingga para ibu hamil dapat melihat video. Dan dalam kegiatan senam hamil ini, Mbak Amel, ini panggilan sayangnya kita ya, Mbak bidan kita, itu akan melihat gerakan-gerakan dari setiap ibu hamil dan memperbaiki gerakannya kalau ada yang kurang tepat. Nah, target utama dari kegiatan senam hamil ini adalah meningkatkan pengetahuan ibu hamil mengenai kondisi kehamilan, termasuk juga gizi yang baik untuk ibu hamil, gerakan-gerakan yang baik untuk ibu hamil, sehingga meningkatkan kesehatan mental ibu hamil yang dilihat dari alat ukur kesehatan mental atau alat ukur psikologis, kemudian diskusi pengalaman setelah mengikuti senam hamil, meningkatkan psikologis seperti tekanan darah ibu hamil, berat badan selama kehamilan, dan yang terutama diharapkan adalah bayi yang dilahirkan bisa sehat dan tidak mengalami stunting. Gerakan-gerakan dalam senam hamil ini diarahkan untuk membuat tubuh ibu hamil menjadi lebih rileks dan lebih lentur, meningkatkan asupan oksigen ke otak dan seluruh jaringan tubuh ibu dan juga bayi. Selain itu mengatur denyut nadi dan detak jantung ibu hamil, serta mempersiapkan ibu hamil agar tidak cemas dan lebih nyaman saat melahirkan. Nah, ini adalah contoh gerakan-gerakan senam hamil yang ditampilkan oleh Mbak Bidan Amel di dalam video. Ya. Ini ada beberapa gerakan, kami mencontohkan beberapa saja gerakan. Gerakan ini dimulai dari gerakan pertama, pemanasan dalam posisi duduk, kemudian ada beberapa gerakan dalam posisi duduk, ada gerakan dalam posisi setengah duduk, kemudian ada yang berbaring, kemudian ada juga yang berdiri, dan terakhir untuk pendinginan ada gerakan yang sambil tidur. Kegiatan senam hamil ini bisa digolongkan sebagai latihan fisik dan juga merupakan kelompok olahraga masyarakat. Dalam psikologi, kegiatan olahraga
masyarakat ini masuk ke dalam psikologi latihan atau exercise psychology. Organisasi olahraga masyarakat ini tidak menuntut keterampilan tinggi. Tujuannya adalah mencari kebugaran, kegembiraan, dan membangun hubungan sosial. Gerak fisiknya tergolong moderat karena motif pelaku olahraga lebih untuk memperoleh teman dan juga membangun jejaring sosial atau disebut sebagai affiliative need. Selain itu, fungsi olahraga masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang bugar, sehat, bahagia, produktif, dan sejahtera. Dari hasil analisis teman-teman dari Departemen Kedokteran Olahraga, senam hamil yang kami tampilkan dalam video ini durasinya selama 30 menit sesuai dengan rekomendasi untuk ibu hamil. Intensitas gerakan sesuai dengan kemampuan setiap ibu hamil, sehingga tidak ada yang merasa lelah berlebihan selama mengikuti senam hamil. Selain itu, gerakan senam hamil sudah berfokus pada penguatan otot dasar panggul, otot paha, dan pernafasan. Selain itu, gerakan-gerakan yang dilakukan juga tidak berlebihan sehingga bisa meminimalisasi cedera, ya, mengurangi cedera dan diharapkan tidak menyebabkan komplikasi pada kehamilan. Nah, kemudian disarankan frekuensi latihan senam hamil yang kami lakukan memang sebulan sekali ya. Ini bisa diperbanyak menjadi 2 atau 3 kali dalam seminggu. Sehingga dalam sebulan bisa lebih banyak, sehingga efek dari senam hamil ini bisa ditingkatkan. Kemudian ibu hamil juga perlu mendapat dukungan dari lingkungan keluarga dan terutama dari pasangan atau suami untuk meningkatkan motivasi melakukan senam hamil di tengah kesibukan mengurus keluarga. Nah, selama kegiatan senam hamil ini dilakukan oleh ibu hamil dipandu oleh instruktur yaitu bidan Amel dari AMS Klinik. Kemudian panduan senam hamil berbentuk video dibuat oleh tim Pengmas atau tim Mengabdi, tadi sudah disebutkan bekerja sama dengan AMS Klinik dengan Dr. Ahmad Mediana, spesialis obstetri dan ginekologi, dan dikonsultasikan dengan khususnya Dr. Tata dari Kedokteran Olahraga Fakultas Kedokteran UI. Kemudian edukasi gizi ibu hamil ini diberikan oleh dosen dan mahasiswa Departemen Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, khususnya untuk kegiatan yang di Cimanggis. Dan kami bekerja sama dengan Dr. Fatima dan Ibu Indah. Nah, ini adalah gerakan senam hamil yang dilakukan oleh ibu-ibu hamil di Cimanggis. Dalam setiap kegiatan senam hamil dilakukan pengukuran kesehatan ibu hamil, yaitu tinggi badan, berat badan, dan tekanan darah. Kegiatan ini dilakukan oleh ibu-ibu kader dari Posyandu. Kemudian ada pengisian kuesioner sebelum dan sesudah senam hamil, serta diskusi mengenai apa yang dirasakan selama senam hamil, mungkin apa kendala yang dirasakan untuk menjalani senam hamil, keluhan-keluhan yang dirasakan selama menjalani kehamilan, dan sebagainya. Termasuk juga diskusi mengenai gizi, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terkait dengan makanan apa yang seharusnya dimakan oleh ibu hamil, dan nanti ketika nanti menyusui, makanan-makanan apa yang dilarang, bagaimana membaca label makanan, dan seterusnya. Ini ada pemeriksaan kesehatan sebelumnya, dan ini kemudian kegiatan senam hamil yang dilakukan. Jadi ini ada diskusi pengisian kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan senam hamil, dan kemudian ini diskusi bersama setelah kegiatan senam hamil. Nah, sebagai gambaran kegiatan senam hamil ini kami lakukan di 2 tempat. Yang pertama di Kampung Ilmu Purwakarta, ini ada 15 ibu hamil, dan kegiatan ini dilakukan dengan dana hibah pengabdian pada masyarakat dari Fakultas Psikologi UI.
Kegiatannya kami lakukan pada bulan Juli, Agustus, dan September. Dan ada satu kali yang kami lakukan melalui online. Jadi Mbak Amelnya di Jakarta, saya juga di tempat lain. Kemudian kegiatan dipandu oleh kader di Kampung Ilmu. Kegiatan kedua kami lakukan di RW 09 Kampung Rumbut, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok pada 31 ibu hamil. Dan pada kegiatan di Kampung Rumbut ini ada beberapa ibu hamil yang mengikuti kegiatan senam hamil 2 sampai 3 kali. Kegiatan ini kami lakukan dengan dana hibah Pengmas dari Universitas Indonesia dan dilakukan selama bulan Oktober dan November 2025. Dan ini ditambah dengan kegiatan edukasi gizi untuk ibu hamil dan menyusui. Nah, ini gambaran kegiatan senam hamil yang dilakukan di Kampung Ilmu. Ini kegiatan yang dilakukan di Cimanggis. Nah, kalau dilihat dari peserta usia ibu hamil ini antara 24 sampai 33 tahun, menjalani kehamilan yang pertama, ada juga yang kedua, ketiga, sampai ada yang sudah keempat kali hamil. Usia kehamilannya 20 minggu, artinya sekitar 5 bulan, sampai yang 40 minggu. Jadi ada yang memang sudah melewati perkiraan hari lahirnya. Kemudian pendidikannya dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Ada ibu yang belum pernah sama sekali mengikuti senam hamil, tapi ada juga yang pernah mengikuti melalui YouTube. Dan ada beberapa ibu hamil yang memang disarankan menjalankan senam hamil ini oleh bidan atau dokter dari puskesmas atau tempat mereka melakukan pemeriksaan kehamilan. Dari hasil pengukuran tekanan darah dan denyut nadi ibu hamil semua tergolong normal. Dan dari pengukuran berat badan juga sesuai dengan usia kehamilan. Nah, ini Dr. Ahmad bersama dengan ibu hamil di Kampung Ilmu. Nah, sebetulnya senam hamil ini sudah ada di dalam buku panduan kesehatan ibu hamil yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi dikenal dengan buku PINK. Nah, di dalam sini sebetulnya sudah ada gerakan-gerakan senam hamil. Cuma kalau dari cerita yang disampaikan oleh para ibu hamil maupun dari kader posyandu, seringkali kegiatan senam hamil ini sulit dilakukan karena mereka tidak punya peralatannya. Jadi misalnya matras dan bantal yoganya. Kemudian tidak ada ruangan untuk melakukan kegiatan senam hamil. Dan yang seringkali menjadi alasan utama adalah nggak ada waktu untuk melakukan senam hamil karena kesibukan mengurus keluarga. Kemudian kalau ibu-ibu hamil yang di Kampung Ilmu juga mereka harus pergi ke sawah atau mengelola kebun di daerahnya masing-masing. Ini kegiatan senam hamil di Cimanggis yang dibantu oleh teman-teman mahasiswa dari Departemen Gizi FKM UI, mahasiswa S2. Nah, ini adalah kegiatan penutupan di Cimanggis, dihadiri oleh Pak Lurah, Bu Lurah, kemudian ada dokter dari Puskesmas, juga bidan dari Puskesmas, dan kemudian ibu-ibu kader Posyandu. Ini ibu bidan yang selalu mendampingi kami ketika berkegiatan senam hamil. Kalau dilihat dari kuesioner alat ukur psikologis, umumnya kondisi kesehatan mental ibu hamil ini berada pada kategori sedang hingga baik. Artinya kesehatan mental ini terlihat dari sikap percaya diri, memiliki pandangan hidup yang positif, mereka menikmati kehamilannya, mampu mengelola peran dan tanggung jawab sebagai istri dan juga ibu untuk mereka yang sudah pernah punya anak sebelumnya, serta mampu menghadapi perubahan fisik dan emosional selama kehamilan. Namun demikian, ada sebagian ibu hamil tetap merasa adanya tekanan dan kelelahan emosional.
Dan ini merupakan kondisi yang wajar terutama pada trimester akhir. Dari hasil diskusi, pengalaman positif dari senam hamil adalah mereka, para ibu hamil ini merasakan tubuhnya merasa lebih rileks, berkurang keluhan-keluhan fisik seperti pegal, kaku otot, dan tidak nyaman pada pinggang, serta dapat menjalankan aktivitas dengan lebih nyaman. Selain itu, ibu hamil juga merasa lebih tenang dan senang karena dapat bertemu, berbagi cerita, dan saling mendukung dengan sesama ibu hamil. Selain itu, ada peserta senam hamil yang juga merasakan berkurangnya kelelahan, kecemasan, dan gangguan tidur selama hamil. Nah, dari hasil diskusi dengan ibu hamil yang sudah melahirkan, mereka merasakan ada dampak positif senam hamil saat melahirkan, yaitu membantu ibu hamil untuk tetap tenang dan kemudian mengatur nafas dengan baik saat mengejan. Namun demikian, ketika ada juga ibu hamil yang terpaksa melahirkan dengan operasi sesar karena bayi sudah melewati hari perkiraan lahir. Nah, latihan pernafasan yang dilakukan saat senam hamil ini sangat membantu ibu untuk mengatur nafas saat harus disuntik anti alergi. Karena katanya pengalaman dari ibu hamil lainnya yang tidak mengalami atau tidak mengikuti senam hamil, ternyata disuntik anti alergi itu sakit sekali. Untungnya saya tidak pernah mengalami itu dan kebetulan semua anak saya ada 3 lahir secara normal dan saya mengikuti senam hamil selama ketiga kehamilan tersebut. Nah, ini adalah foto-foto kegiatan di Cimanggis, ada edukasi gizi dari para mahasiswa dan kemudian diskusi juga dengan Ibu Indah, dosen dari Departemen Gizi FKM UI. Nah, secara keseluruhan berdasarkan wawancara, diskusi, kuesioner, dan yang dilakukan selama senam hamil maupun yang sudah melahirkan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan senam hamil sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kesehatan mental ibu hamil dan mencegah stunting pada bayi, terbukti memberikan dampak positif, yaitu tubuh terasa lebih rileks, berkurangnya keluhan fisik seperti pegal dan kaku, tubuh lebih segar, dan secara psikologis ibu-ibu hamil ini lebih tenang, lebih senang, lebih percaya diri, dan sekaligus menyediakan ruang dukungan sosial melalui interaksi di antara ibu hamil. Kemudian dari diskusi juga ada beberapa saran bahwa dukungan keluarga, terutama suami, serta dukungan lingkungan menjadi faktor penting yang memperkuat manfaat program senam hamil dan mendorong partisipasi peserta senam hamil. Kegiatan senam hamil ini sebaiknya diteruskan dan diperluas ke lebih banyak ibu hamil di berbagai wilayah dengan penekanan dukungan psikologis yang menyeluruh selama masa kehamilan. Jadi sebetulnya selama senam hamil ini akan sangat baik kalau pasangan atau suami ikut menemani selama senam hamil dan juga ada beberapa gerakan yang mengikut sertakan suami saat senam hamil ya Bu Bidan ya, sehingga nanti ketika misalnya suami menemani istri saat melahirkan juga bisa membantu mengarahkan ibu hamil untuk mengatur nafas dan mengejan dengan baik. Dan selain itu saran yang diberikan adalah melibatkan lebih banyak pihak, yaitu kader posyandu, bidan, dokter, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta masyarakat umum untuk memberikan dukungan pada ibu hamil sehingga dapat melakukan kegiatan senam hamil dengan lebih banyak. Nah, dalam 2 kegiatan di Kampung Ilmu yang di sebelah kanan, ini diwakili oleh Ibu Nining, pengelola di Kampung Ilmu, dan kemudian di Cimanggis, dalam hal ini diwakili oleh Pak Lurah, serta Ibu RW 09 Kampung Rumbut, dan Ibu Ketua Posyandu. Kami melakukan serah terima 20 masing-masing ya, matras dan bantal untuk yoga sehingga bisa dimanfaatkan oleh para ibu hamil di kedua lingkungan tersebut.
Luaran dari kegiatan Pengmas ini sesuai dengan tuntutan dari Fakultas Psikologi UI maupun Universitas Indonesia adalah sertifikat HAKI, hak kekayaan intelektual atau sertifikat pencatatan ciptaan yang berlaku selama 50 tahun untuk video senam hamil, video edukasi gizi, buklet senam hamil, dan kemudian buklet edukasi gizi dan senam hamil. Yang kedua adalah naskah dalam buku Sehat, Kajian Psikologi Latihan yang diterbitkan oleh kelompok riset psikologi olahraga dan latihan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Nah, ini adalah potongan dari video senam hamil. Jadi ada pembukaan dari Dr. Ahmad, kemudian ada senam hamil dari Bobi dan Amel, dan selain itu disertai dengan panduan tulisan sehingga bisa dibaca kembali kalau kurang terdengar apa yang disampaikan oleh Bidan Amel. Kemudian pada penutup video saya menyampaikan fungsi dari senam hamil ini bagi ibu-ibu hamil di trimester 3. Nah, ini adalah video edukasi gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui yang disampaikan oleh Ibu Indah. Ini adalah buklet panduan senam hamil dan yang kedua adalah buklet edukasi gizi dan senam hamil. Nah, ini isinya jadi ada gerakan-gerakan senam hamil yang kemudian dituliskan bagaimana cara melakukannya dan apa fungsinya. Dalam edukasi gizi dijelaskan mengenai gizi yang diperlukan oleh ibu hamil sampai 1000 hari pertama kehidupan, yaitu periode percepatan tumbuh kembang yang dimulai sejak terbentuknya janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Nah, ini adalah salah satu contoh surat pencatatan ciptaan yang sudah kami dapatkan untuk buklet edukasi gizi dan senam hamil. Yang lainnya sedang dalam proses. Kemudian ini adalah buku Sehat, Kajian Psikologi Latihan yang akan diterbitkan di semester pertama tahun 2000-2006 ini. Selain kedua luaran yang memang kami lakukan, luaran lain adalah informasi yang secara langsung disampaikan oleh Kampung Ilmu melalui dalam tanda petik newsletter ya, atau berita yang disampaikan melalui web Kampung Ilmu. Nah, mungkin ini nanti Ibu Bapak semua dapat lihat di web Kampung Ilmu. Kegiatan kami di Kampung Ilmu dimulai pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025, di mana Pak Imam Prasojo yang menginisiasi adanya Kampung Ilmu ini mengundang kami dari Fakultas Psikologi UI dan kemudian ada dokter dari Fakultas Kedokteran untuk berdiskusi dengan ibu hamil, ibu menyusui, serta tenaga kesehatan. Jadi ada dokter puskesmas, ada bidan, ada kader-kader di Gedung Solusi Akademik di Kampung Ilmu Purwakarta. Dari kegiatan pertama ini kami juga mencontohkan kegiatan senam hamil untuk ibu-ibu hamil. Kemudian ada Ibu Ike Anggraika dari Fakultas Psikologi menjelaskan tentang cara mengendalikan stres pada ibu hamil dan menyusui, serta dukungan sosial dari orang sekitar termasuk pasangan. Nah, kemudian secara rutin kegiatan kami 4 kali di Kampung Ilmu juga disampaikan melalui buletin tersebut. Ini kegiatan kami yang pertama, kelompok riset psikologi olahraga dan latihan. Kemudian kegiatan kami yang kedua ini kami lakukan secara online untuk mencoba juga bagaimana kalau kami nanti bisa memandu kegiatan senam hamil dari jarak jauh. Ya. Ini setiap kegiatan senam hamil diawali dengan cek kesehatan, tekanan darah, tinggi badan, berat badan, kemudian dipantau oleh ibu-ibu
kader, jadi ibu kader juga ikut melakukan senam hamil. Nah, kemudian ini juga ada tipsnya di mana ibu hamil kalau melakukan senam hamil itu harus ada pemanasan, ada pendinginan gitu ya, sehingga tubuh tidak kaget dan terhindar dari cedera. Kemudian dilakukan sekitar 15 sampai 20 menit per sesi, maksimal 30 menit, dan dilakukan di rumah 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Ini ibu-ibu hamilnya setelah senam hamil di Kampung Ilmu, mereka juga makan siang bersama sehingga asupan gizi mereka juga diperhatikan. Dan dijelaskan juga pada ibu-ibu hamil bahwa senam hamil ini juga menguatkan tubuh dan juga ikatan sosial di antara para peserta, sehingga bisa mendukung kehamilan yang sehat, persalinan yang siap, dan ibu kuat secara fisik dan mental. Nah, ini kegiatan kami yang ketiga. Kegiatan kami di Kampung Ilmu ini dilakukan bersama-sama dengan kelompok riset atau laboratorium lainnya. Jadi ada 10 tim yang terjun ke sana, dan setiap kali kegiatan ada 4 sampai 6 kelompok riset yang terjun bersama-sama. Ini kegiatan yang terakhir pada tanggal 10 September 2025. Kami juga mendapat kunjungan dari teman-teman dari Yayasan Alang-Alang dari Ciawi yang melihat kegiatan kami melakukan senam hamil di Purwakarta. Nah, ini adalah video. Nah, nanti mungkin saya tayangkan dalam lain. Nah, ini adalah tim kami. Jadi kami melibatkan juga para mahasiswa dari uh, S2 Sains Fakultas Psikologi UI, dari Fakultas UI, dari S1 Fakultas Psikologi UI, dan juga alumni. Kemudian dari Dokter Ahmad, ada Mbak Dokter diri, ada Mas Faisal, ada Mbak Ica, panggilannya Mbak Larissa yang membantu membuat video. Kemudian dari kedokteran olahraga ada Dokter Tata, panggilannya itu Dokter Listia, kemudian Dokter Fatima dan Bu Suci. Mungkin saya stop dulu, saya ambil videonya sebentar. Eh, 15 sampai 30 menit asalkan teratur. Tempat badan nggak enak, nggak ikut, jadi relax, nggak kaku. Kalau juga soalnya udah diajarin bagaimana tekniknya. Mantap, luar biasa. Dan sehat selalu, sangat bermanfaat. Semoga berkelanjutan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan
kesehatan yang maksimal para ibu hamil dan menghasilkan bayi yang sehat dan berkualitas. Ya, demikian tadi video yang dibuat oleh Mbak Lisa. Terima kasih Mbak Lisa. Saya kembalikan pada Mbak Lisa. Silakan. Iya, terima kasih banyak Prof. Lica atas materi yang sangat menarik ya dan edukatif, membuka wawasan kita semua yang hadir di sini. Dan saya juga ikut ya dari kegiatan di Kampung Ilmu dan juga di Cimanggis itu. Harapannya juga semua ibu hamil itu juga bisa mengikuti senam ibu hamil di rumah masing-masing gitu ya Prof. Lica ya. Oke, mungkin eh, saya mengingatkan lagi bahwa para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat ya, atau just in case ada pertanyaan yang ingin disampaikan secara langsung juga bisa raise hand gitu terlebih dahulu. Oke, mungkin di kolom chat ini udah ada yang tanya nih Prof. Lice. Saya Ya, coba buka. Iya, saya coba buka satu-satu nih, Prof. Yang pertama ini, oke, dari Jian Cahya. Ini senam hamil, apakah sama seperti yoga gitu, Prof? oke, baik, terima kasih. Nah, untuk eh, penjelasan apakah senam hamil sama dengan yoga, mungkin saya minta tolong Budi dan Amel nih yang menjelaskan. Oh ya, Bu Ya, Bidan Budi Amel dan. ada di sini ya. Ada Iya, dokter juga ya ternyata di iya, sini ya, yang hadir. hormat Oke, juga. iya, monggo. Apakah Bidan Amel Ya, halo, bisa on mic? selamat Oke, halo, selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Lisa. Eh, halo Selamat siang, Ibu siang. Bapak semuanya. Oke, aku akan menjawab apa sih bedanya yoga hamil dan senam hamil gitu ya, Mbak ya? Mm. Sebenarnya dari tujuannya itu sebenarnya sama ya untuk peregangan tubuh, untuk ibunya biar jadi rileks gitu sebenarnya sama. Cuman kalau untuk gerakannya sendiri, mungkin kalau senam hamil itu lebih aktif gerakan-gerakannya. Tapi kalau yoga mungkin gerakannya lebih lembut, lebih tenang gitu ya. Kalau senam hamil itu lebih ke fisik karena untuk persiapan persalinan kayak misalnya melatih otot-otot dasar panggulnya, lalu nafasnya diajarin bagaimana sih nanti ketika udah ketika nanti kalau misalnya mau bersalin ngadannya seperti apa, tarik nafasnya seperti apa, nanti akan diajarkan juga seperti itu. Ya, makasih banyak Bidan Amel sudah menjelaskan. Semoga ini eh, Ibu Jian Cahya bisa ini ya, bisa sampai ke Bu Jian Cahya ya. Oke. Selanjutnya mungkin ini, oh ya ada Ruwaida ini nanya apakah PPT bisa PPT dan video senamnya bisa di-share. Mungkin eh, gimana Prof. Ica Ya, untuk kalau pertanyaan PPT ini? nanti akan Mm-mm. diatur dari unit riset dan Pengmas yang akan mengirimkan PPT, kemudian link YouTube dan juga sertifikat untuk yang menyelesaikan kegiatan sampai akhir dan mengisi daftar hadir. Nah, kalau video senam hamilnya kami sedang mengatur agar ini juga nanti bisa dinikmati oleh ibu-ibu hamil di seluruh Indonesia. Nanti saya bersama Dr. Ahmad dan Bu Bidan Amel akan mengatur nih bagaimana pemberian kontribusinya. Iya, baik, Prof. Ya, Terima kasih Prof. Ini ada lagi dari Devia. ya itu deh. Pertama, iya dari Devia. Mungkin ini ada riwayat keguguran ternyata Prof. Mungkin atau on mic aja ya dari Bu Devia. Apakah eh, ada di sini Bu Devia? Punten. Bu Devia, silahkan. Mungkin bisa ada Iya, Dr. Ahmad yang bisa langsung iya. menjawab, Dok. Saya boleh jawab nggak?
Boleh dok, Oh ya, silakan Prof. dok. halo Vincent, dokter. Bu Iya, Lisa. iya. Baik, eh, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya mau sampaikan ini kita Oh, hilang Terus suaranya ya dokter ya. koneksinya. Iya. di pelatihan ya dari segi kedokterannya kan exercise is medicine gitu. Ya, Exercise itu adalah obat. Ibu hamil itu, ibu Bang, hamil bang. ini kan dia riwayatnya 2 kali keguguran gitu ya. Sekarang sekarang 24 minggu. Aman apa enggak? Aman, harus aman. Aman nggak usah, jangan dinego gitu ya. Aman, harus aman. Kalau nggak bergerak malah nggak aman. Seperti diketahui kan orang hamil itu adalah peradangan masif di badan manusia. Jadi dia radang tapi radangnya steril. Kalau dia nggak bergerak, radangnya jadi radang beneran. Nanti jadi keputihan, nanti jadi hipertensi, nanti jadi kontraksi dan sebagainya dan sebagainya. Yang dinego itu adalah bentuk gerakan-gerakannya. Jadi dengan bidan amelnya mungkin ada kegiatan-kegiatan gerakan-gerakan yang nggak boleh seperti misalnya aja pelan-pelan tapi secara teratur untuk melatih tubuhnya semua. Jadi yang bakalan terjadi kalau orang keguguran 2 kali itu kan ketakutan ya, ketakutan gerak, ketakutan ini, ketakutan ini. Jadi hamil dalam keadaan ketakutan. Nah, ini joinnya saya dengan psikologi di sini nih mungkin kasusnya banyak nih kasus seperti ini. Jadi hamil dengan ketakutan-ketakutan. Apalagi kalau dia nanya sama ChatGPT gitu ya, ChatGPT hamil dalam keadaan ketakutan, tubuhnya tidak rileks, aliran darahnya tidak rileks, nanti oksigenisasi, nanti bayinya kecil, kita bisa lihat gitu. Artinya koneksinya nggak stabil ya dari dokter Mat ya. Putus-putus nih dokter dokter. Ahmad mungkin bisa bisa off cam dulu, dok, kalau sinyalnya Hmm. sulit Gabung dok. dari aja deh di sini dia. Gini, Oh ya ya. dok, Sebentar, sinyalnya Prof. jelek. Dokter mau bareng amel aja? Nggak usah sini aja. Oh, di situ. Di luar bagus. Sinyalnya masih sekarang jelas nggak sekarang? Udah. Sekarang sudah Kedengeran? lumayan jelas. Ya, Iya, kedengaran. ya kedengeran lumayan ya. Jadi Iya, aman aman dokter. Ya, sekarang lebih jelas dok. Iya. mungkin singkatnya aja, di dunia kedokteran exercise is Tuh, hilang lagi. Putus-putus lagi ya. medicine itu dia sendiri beban terhadap tubuhnya kan luar biasa itu ya. Darahnya juga bisa terganggu. Nah, keputihan atau apa yang diatur adalah bentuk gerakan. Putus-putus nih dokter. Putus-putus ini dokter. Atau mungkin dokter lagi sama Bidan Amel? Enggak ya? Iya nih, mungkin bidan Amel di Heeh. ruang lain, dokter di ruang lain nih. Memang di ruang lain, Dok. Itu coba saya suruh Iya, masuk sini. ya mungkin sambil menunggu Oh, eh, dokter dan Bu Bidan,
Ya, intinya Ibu Devia ya tadi ya, eh, diharapkan memang eh, senam hamil ini setelah memasuki usia kehamilan trimester 3. Jadi minimal usia 5 bulan. Ya, jadi kalau 24 minggu ini kan sudah memasuki usia 6 bulan, sudah mulai boleh, cuma mungkin nanti bisa dikonsultasikan dulu juga dengan dokter kandungannya ya untuk bisa lebih yakin gitu. Nah, gerakannya juga seperti tadi yang disampaikan, mulai dulu dengan pemanasan, ya, kemudian gerakannya pelan-pelan dulu, jangan istilahnya kaget gitu ya. Mungkin mulai dengan 15 menit, nanti bertahap, kemudian kalau ada yang tidak nyaman selama latihan senam hamil itu bisa istirahat dulu gitu, jangan dipaksakan. Setelah itu selesai yang core-nya, yang intinya diakhiri dengan pendinginan istirahat. Dan setiap gerakan itu usahakan tidak ada hentakan gitu ya, tidak terburu-buru, jadi upayakan pelan. Tapi memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bidan Amel, kalau senam hamil itu lebih dinamis, sementara yoga lebih pelan. Nah, ini mungkin nanti bisa dicoba antara senam hamil dengan kemudian yoga hamil, mana yang dirasakan lebih nyaman untuk tubuh gitu ya. Karena setiap orang kondisinya beda-beda, kemudian eh, ada yang tidak terbiasa olahraga juga mungkin untuk memulainya juga tidak mudah gitu ya. Kadang-kadang setelah olahraga malah malah badannya ada yang sakit gitu. Jadi itu yang mesti apa namanya dicoba dulu pelan-pelan. Ini itu Bu Devia, mungkin ada yang masih ditanyakan atau juga sudah cukup penjelasannya? Baik, Profesor, terima kasih sudah jelas. Jelas ya, baik. Nah, Nah ini ini dokter udah baik dengan mulai nama masuk Masih ya. Amelia. Iya nih. Silakan dok, ada yang mau ditambahkan Monggo dok? dokter. Enggak, jadi mau nyampaikan aja bahwa seorang ibu hamil itu tetap perlu bergerak, jangan sampai ini cerita lucu ya kalau kalau saya ibu hamil tuh ada pasien program hamil 8 tahun, 10 tahun gitu ya. Saya suka suruh olahraga yang teratur deh, Bu. Tidur yang teratur, kerja yang teratur. Hamil dia. Terus olahraganya diberhentiin. Karena takut ya dok. Yang bikin dia hamil tuh karena olahraganya, Ya karena betul. sehat, karena ini kok malah diberhentiin gitu ya. Jadi Prof. Lice, ini di awam ini juga banyak sekali, banyak sekali lah ya. Itu ilmu-ilmu saya nggak tahu dari mana gitu, bahwa ibu hamil tuh harus diawet-awet gitu ya. Bu Amel nggak boleh ngapa-ngapain gitu ya dok ya. Berarti mitos mungkin ya, Prof ya. Iya. Saya selama hamil sampai usia kehamilan 9 bulan masih naik kereta Oh, ke kampus. Jadi eh, ya itu tadi tetap tetap bergerak gitu ya, itu menjadi kunci karena dengan bergerak tadi oksigen menjadi lebih banyak yang masuk ke dalam tubuh, beredar di dalam tubuh dan juga beredar ke bayi sehingga bayi lebih sehat. Nah, dengan oksigen yang lebih baik, makanan-makanan yang dimakan oleh ibu hamil, nutrisi yang masuk itu juga akan sampai ke bayi dengan lebih lancar sehingga bayinya juga akan lebih sehat. Ini sementara itu Mbak Devia, mungkin nanti sampai menunggu Pak Dokter. iya Pak Dokter kayak hilang lagi ini ya tadi ya. Sinyal sih, Prof ya. Berarti mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Prof. Boleh, Mbak Devia sudah Nah, terjawab ya? Iya, aman, sudah dok, Mbak Dita. Profesor, terima kasih. Ya, kembali. Oke, semoga di sini Mbak Devia bisa senam hamil ya. Mungkin. Tapi kalau misalkan ini Prof, kan mungkin mungkin ya di puskesmas itu kan nggak ada
senam hamil gitu kan. Nah, terus kalau misalkan gerak sendiri gitu, Prof, ikut tutorial gitu di YouTube misalkan gitu, kita taunya bener atau salah, atau ini udah pas atau belum pas Atau gitu. tidak, Mm-mm, ya. gitu. Ya. Takutnya kan ini salah atau Nah, gimana memang gitu kan. Mm-mm. sekarang sumber informasi itu kan banyak sekali ya, bisa kita lihat dari YouTube, bisa lihat di IG, bisa lihat di TikTok dan sebagainya. Nah, cuma eh, usahakan kalau bisa, kalau untuk di kota besar, misalnya terutama Jakarta, itu sudah cukup banyak eh, klinik dan rumah sakit yang menyediakan senam hamil atau yoga hamil. Jadi seperti misalnya di klinik AMS itu pasti ada yoga hamil yang instrukturnya adalah Mbak Bidan Amel. Kemudian di RSUI juga ada yoga hamil di beberapa rumah sakit, klinik. eh, itu saya lihat juga juga ada tuh ininya apa banner-banner atau informasi tentang senam hamil. Nah, itu bisa diikuti dulu satu dua kali sehingga nanti ada pengarahan dari ibu instrukturnya ya karena seringkali eh, kalau kita tidak mengalami langsung atau mendengar langsung dari instruktur jadinya ragu-ragu nih ya gerakannya betul atau tidak gitu. Dan ini yang saya alami juga kebetulan saya udah mulai masuk senior nih. Jadi di Fakultas Psikologi UI ada yoga untuk senior. Nah, itu guru yoganya yang penasaran kalau nggak sampai melihat langsung dan kemudian mengajarkan langsung gerakan yang benar gitu. Nah, jadi saran saya bisa saja mengikuti di YouTube, tapi kalau bisa datang langsung ke tempat latihan, ikut satu dua kali sehingga bisa memahami bagaimana gerakan yang benar, apa fungsi gerakannya, dan kemudian bertanya lebih jauh pada instrukturnya. Mungkin itu saran saya, Mbak Desi, Mbak Lisa. Tapi memang tantangan juga ya, Prof, ya. Misalkan kita ada di daerah, tuh kan, Prof, kita juga belum Ya, terpapar informasi-informasi edukasi seperti ini. Jadi memang itu tantangannya ya. Gitu. ya, Dengan adanya pengabdian masyarakat ini diharapkan memang bisa kita sampaikan gitu ya, Prof, ya. ya bisa terjun langsung kami ke Mm-mm. daerah-daerah. Iya. Sama kayak di daerah saya juga seperti itu kok harapannya nanti ke depannya bisa ada deh gitu ya. Oke. Selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan dari Hazat Riningrum. Ini agak Ya, berat nih. Izin bertanya Prof. Ija, bagaimana membangun kesadaran pada remaja yang hamil di luar nikah gitu kan. Karena mungkin memang eh, sesuai ya, mungkin coba-coba atau seperti apa. Karena saya beberapa kali mendapati siswa saya, oh ternyata begitu. Karena saya beberapa kali mendapati siswa saya yang hamil di luar nikah. Gitu. mhm. Mana Baik, tanggapannya Pak? Ibu Hajatri Ningrum ya. Iya. Bu, maaf konfirmasi nih. Maksudnya yang dibangun kesadarannya kesadaran remaja yang sudah hamil di luar nikah atau remaja agar tidak hamil di luar nikah nih, Bu? Izin open Ya, Prof. silakan, Bu. Ya, jadi memang karena ini membahas tentang senam hamil, jadi kesadaran remaja yang memang sudah terlanjur hamil di luar nikah begitu, Prof. Karena kan mungkin dari keluarga juga ditutupi, terus ada penolakan juga terhadap anak tersebut. Nah, ini membangunnya supaya dia mau sadar dalam arti butuh loh untuk dirinya sendiri dan anaknya agar sehat dan mau ikut senam hamil seperti itu. Bagaimana ya, Prof? Terima kasih. Ya, baik, Bu. Jadi memang ketika ketika remaja ini mengalami hamil di luar nikah, yang pasti memang mereka kemungkinan besar adalah denial ya, karena mereka akan merasa bayi ini akan mengganggu kehidupannya, kemudian mereka juga akan mengalami berbagai hal karena mereka belum siap. Tetapi yang perlu disampaikan adalah bahwa ketika mereka hamil, sudah ada manusia di dalam dirinya yang kemudian mereka harus
menghargai keberadaannya dan kemudian mereka harus menjaga diri dia sendiri maupun diri bayinya agar lahir dengan sehat. Karena kalau nanti sampai bayi yang lahir ini mengalami masalah, maka akan bertambah lagi masalah yang mereka jalani. Karena mereka mama hamil di luar nikah, kemudian nanti harus mengasuh anak yang mengalami usianya Eh, di dalam hal ini memang perlu sekali sama ibu mungkin guru ya, bekerja sama guru sekolah dengan orang tua untuk bisa mendampingi anaknya dan bisa saja kemudian bekerja sama juga dengan rumah sakit atau klinik yang memiliki psikolog untuk membantu mendampingi remaja ini agar mereka bisa menjalani kehamilannya dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ibu, panggilannya siapa Bu? Maaf Bu, Muningrum atau Bu Haza? Ningrum, Prof. Terima kasih, Muningrum Prof. ya. Nah, mudah-mudahan terjawab ya Bu. Terima kasih, Prof. Ya, Semoga terjawab ya, Bu Ningrum. Oke, lalu ini ada pertanyaan dari kolom chat. Mau bertanya, jika kasus 3 bulan pertama masa kehamilan sudah mulai merasakan sakit darah tinggi, kolesterol, dan sebagainya, apakah olahraga bisa membantu menurunkan gejala darah tinggi dan kolesterol selama masa kehamilan? Terima kasih. Mungkin ini dari dokter ya, ya yang yang bisa bisa jawab dokter. membantu menjawab nih. Dokter Willy, apakah masih ada di room Zoom ini, dokter? Dokter Ahmad, Lisa Eh, bukan d- dokter Willy. maaf, maaf, Dokter Willy. Dokter Willy, stress analyzer. Maaf, Prof. Tadi kan Dokter keluar lagi ya, Ahmad Prof. ya. Ija ya. Ya, silakan nih Iya, sekarang pakai Ica punya nih ya dok. Nah, sekarang pakai iya. ijab. Ya udah, sekarang ada yang mau nanya apa? Itu dok tadi. Ini Please. jadi gini dok, ya. Jadi ini ada yang pertama dari Omelia Tiku Padang bertanya bagaimana jika kasus 3 bulan pertama masa kehamilan sudah mulai merasakan sakit darah tinggi, kolesterol dan sebagainya gitu. Apakah olahraga itu bisa membantu menurunkan gejala darah tinggi dan kolesterol selama masa kehamilan gitu dok? Jadi kan ini nanti ada seri, ini kan series ya. Seri berikutnya jangan-jangan tentang hamil gitu. Jadi kalau hamil hamil saya jelasinnya agak agak geser dikit ya. Hamil kan proses normal kan, normal. Mhm. Proses normal itu utamanya terjadi 12 minggu pertama. Mereka nyebutnya 3 bulan gitu. Mhm. Apa yang terjadi di badan karena perubahan hormonal, hormonnya meningkat semua, tubuh memberikan reaksi berupa hormonal terhadap benda asing yang masuk. Itu sperma kan benda asing kan? Ya. Benda asing yang masuk itu kita kalau kalau mau nyobain, ibu siapa yang nanya tadi, coba aja masukin bambu di jarinya 1 mm kan sakitnya berkepanjangan gitu ya. Ini kalau bayi 3 bulan, bayi 5 cm, 2,5 cm itu benda asing gitu. Ya, ya keluhannya mulai dari ujung kepala ke ujung kaki. Membesar, besar. Ya bayangin kalau di kepala kan tuh kan, tapi salivasi ada yang asam lambungnya meningkat, badan-badan jadi membesar, jadi termasuk cairan vaginalnya bertambah dan sebagainya dan sebagainya. Itu reaksi tubuh, ya tergantung ibu-ibu menerimanya. Kan kalau yang nggak dijelasin dulu, dia nerima sakit ini, mual ini, muntah ini dan sebagainya dan sebagainya. Kalau tiba-tiba keluhannya hilang, saya malah malah jadi khawatir, jangan-jangan nggak berkembang bayinya. Jadi kalau kalau pasien suka ngeluh banyak gitu, sakit ini, sakit itu, keluhan ini, saya suka ketawa-ketawa. Pasien itu kesel gitu. Dokter Ahmad kok bisa ketawa sih? Saya lagi susah, lagi ini, lagi itu. Ya itu karena keluhan itu menunjukkan hormonalnya bagus.
Nah, mungkin nanti cara ngomong saya yang dibenerin sama Prof. Lice gitu, Dokter Ahmad, jangan jangan ketawa ke TV dong, orang lagi kesakitan kayak gitu-gitu ya. Itu mungkin kan jadi saya jadi perlu psikologi kan. Tapi bagaimana membuat ibu hamil menerima sepenuh hati ya, nggak pakai nego nih. Iya, itu bagian dari perjuangan kita kali ya. Misalnya ini ya, misalnya ya, saya geser sedikit pembicaraannya. Saya suka nanya, ibu hamil siap nggak? Siap, siap dokter, siap, siap segala macam. Udah disiapin belum? Belum gitu. Kan nggak periksa ini, nggak periksa itu dan sebagainya. Terus kalau saya tanya, kalau hamil, terus kepalanya nggak ada anaknya gimana? Ya jangan dong dokter Ahmad kayak gitu-gitu. Emang yang buat hamil, yang buat anaknya siapa bu? Gitu kan nanti berantem sama bapaknya sama ini kayak gitu-gitu. Jadi mereka siapnya pakai syarat, ya. Tapi untuk sehat dia tidak mempersiapkan diri, gitu. Kan harusnya dia kalau mau hamil datang dulu dong ke dokter kebidanan. Dokter Ahmad saya mau mempersiapkan hamil dong. Apa yang mesti dilakukan? Olahraganya gimana? Mentalnya gimana? Sehatnya gimana gitu. Jadi kalau udah hamil semua terima aja sepenuh hati gitu. Ya terserah Tuhan dong hamilnya. Logikanya kan kalau spermanya sehat, telurnya sehat, hamilnya sehat kan. Itu logika sih gitu. Yang misalnya hamil ditakut-takutin aja. Mual sedikit ketakutan, muntah sedikit ketakutan. Jadi ditahan-tahan tuh muntahnya tuh. Saya suka bilang mual, muntah ya muntahin aja bu, makan lagi, muntah lagi, makan lagi, muntah lagi, makan lagi sampai nyerah gitu. Kalau sampai nyerah infus gitu. Boleh jadi seru aja gitu. Saya pengen ibu hamil tuh seru gitu sih. Ya, keluhan-keluhan ini kan banyak sekali gitu. Mau seperti hipertensi, jangan-jangan hipertensi beneran gitu. Ya banyak, kasusnya banyak sekali. Tapi hipertensi gara-gara cemas lebih banyak sekarang. Jadi saya nggak boleh jauh-jauh dari Prof. Lice nih kelihatannya nih. Banyak banget yang hamil ketakutan, hamil cemas dan sebagainya itu. Itu sih kira-kira dari saya. Ya, baik, makasih Eh, dok. Jadi ini intinya pertanyaannya seperti olahraga bisa membantu menurunkan gejala darah tinggi dan kolesterol selama masa kehamilan atau tidak gitu ya. Nah, Bisa jadi banget. bisa banget ya dok ya. Ya, artinya Iya, artinya eh, pertama ketika kita hamil harus ini kalau psikologi ya dok ya harus disetel ininya nih mindsetnya mindset positif gitu ya. iya. Nah, jadi apa? Menikmati kehamilannya, kemudian tetapi tetap juga dengan catatan bahwa eh, seperti yang kita tahu lah, kita selalu punya catatan yang selalu diingatkan, manusia boleh berencana, tetapi Tuhan yang mengatur semuanya. Ya, nah Hmm. kita tentunya berharap kehamilan berjalan baik, bayi lahir sehat dan sebagainya. Tapi kalau ada kendala, ya itu harus siap dihadapi, kemudian harus dicari solusinya, dan terutama jangan saling menyalahkan dengan pasangan gitu ya dok, itu yang penting tuh, karena Iya, kalau tidak menjadi makin ruwet permasalahannya, makin kondisi psikologisnya kurang baik, dan kalau kita dalam kondisi tidak hamil saja, baik laki-laki maupun perempuan, kalau sakit semuanya kan jadi kacau ya kehidupan. Nah, apalagi iya. dalam kondisi hamil di mana ada perubahan hormon, ada perubahan kondisi tubuh dan sebagainya. Nah, ini yang kita perlu siap, kita perlu menghayati setiap setiap permasalahan dengan kemudian kembalikan pada Tuhan. Nah, mungkin itu ya inti yang lain keduanya, karena pasrah, kemudian bersyukur dengan apa yang dialami itu juga bagian dari meningkatkan sikap hidup yang positif. Secara umum, ini kebetulan Dr. Ahmad Ketua Umum LTKers Indonesia, yaitu satu komunitas yang menggerakkan terapi Lin Tian Kung. Saya kebetulan ikut di sana. Kemudian saya juga ikut yoga. Eh, Intinya olahraga apapun itu membantu tubuh kita untuk menjadi lebih baik, gitu ya. Tekanan darah menurun, menjadi normal, kolesterol juga bisa diturunkan, dan beberapa penelitian mengenai Lin Tian Kung
serta para peserta Lintiankum nih Dokter Ahmad megang Jabodetabek, Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu terbukti Indonesia. Indonesia ya Dok, mulai juga merambah ke dunia gitu ya di benua lain di luar benua Asia. Eh, Darah tinggi, kolesterol, asam urat menurun dengan olahraga Lintiankum. Demikian juga dengan yoga, demikian juga dengan Tai Chi. Nah, senam hamil ini tentunya juga akan bisa membantu para ibu hamil untuk bisa mengatur tubuhnya dengan lebih baik sehingga kemudian juga darah tinggi dan kolesterol diharapkan menurun. Tapi yang terutama tadi kecemasannya jangan terlalu berlebihan gitu ya. Itu yang bisa dikontrol dengan lebih baik gitu. Tadi seperti saya katakan, saya selama hamil 3 anak saya sampai usia kehamilan 9 bulan saya masih ke kampus. Di kampus waktu itu belum ada gedung yang pakai lift. Jadi semua masih pakai tangga. Dan saya naik turun tangga 3 lantai, 4 lantai, it's okay. Gitu. Jadi eh, apa namanya yang harus ditanamkan di dalam diri kita adalah saya sehat, saya eh, bisa hamil dan menikmati kehamilan saya dengan baik, gitu. Sehingga seluruh tubuh kita juga men-set bahwa kita adalah orang yang sehat. Mungkin itu Bu Omelia, mudah-mudahan terjawab. Ya, semoga terjawab ya Bu Amelia di Padang ya. Oke, Ya, selanjutnya ini ada yang resen, Prof. Mungkin kita ya, persilahkan beliau terlebih dahulu ya, Bu Irma baik. Kurniasih. Apakah Dan ada Bu Irma, di room Zoom? Monggo. Selamat siang, Iya. Dok. Prof. siang, Bu Iya. Irma. Prof. Perkenalkan saya Irma dari Klinik Pratama Alnaira. Hmm. Kebetulan di klinik kami ini sudah melaksanakan untuk pilates prenatal dan juga postnatal. Izin dok, ini mau bertanya. Biasanya kan para ibu hamil itu memang untuk tingkat kecemasannya itu banyak yang berlebihan gitu ya dok. Nah, memang struggle-nya di kami itu banyak para ibu hamil yang karena takutnya itu, jadi mereka tuh nggak mau exercise gitu dok karena kecemasan yang berlebihan. Kiranya bagaimana untuk pendekatannya dok baiknya untuk mengajak ajakannya gitu agar ibu-ibu hamil ini mau mengikuti exercise ataupun pilates senam hamil gitu-gitu dan sampai batasan manakah kiranya eh, si ibu hamil ini jika memiliki kecemasan berlebihan itu bisa kita rujuk ke psikolog dok. Mungkin itu dok. Kebetulan saya juga bidan dan juga pelatih pilatesnya. Itu dok. Panasnya. Terima kasih Prof. Mungkin itu. Terima kasih. Yes. Terima kasih. Silakan Dokter Ahmad mau menjawab dulu, Dok. Boleh saya jawab duluan ya gitu ya. Nah, silakan. Ya, jadi kalau memang memang ini guru pilates ya, Bu ibu-ibunya. Ya, Betul. Itu Bu Irma. kasus-kasusnya bisa banyak di situ. Bu Iva jalan Izin Prof. Putus-putus. Ya, Dokter Ahmad mungkin bisa off dulu, Dok. Iya, open dulu mungkin dokter. Biar nggak kalau ada berat, Dok. yoganya saya bisa ya. Jadi nanti mungkin kita bisa kirim format monitoringnya ya gitu. Kalau dia udah olahraganya bagus, istirahatnya bagus, makanannya bagus, terus kecemasannya masih terus saja terjadi, ya kita rujuk dong ke psikolog gitu. Kita joinkan mereka supaya supaya bisa di apa diatasi gitu ya. Yang nggak boleh ini seperti ini yang nggak boleh. Dokter Ahmad, saya nggak bisa tidur, obatnya dong kayak gitu ya. Jadi tiba-tiba segala sesuatu tuh obatnya apa gitu. Cemas obatnya apa, ini obatnya apa. Jadi kita punya tugas besar nih Prof kelihatannya untuk mengedukasi masyarakat supaya tidak tidak tiba-tiba obat gitu ya.
Apalagi mereka kalau udah dikalkulasi ini masalahnya dengan ChatGPT, dengan semua ditanyai semua kayak gitu-gitu. Jadi udah resume, jadi obat gitu jadi gitu. Si dunia kedokterannya, kedokteran dasar yang tadi saya bilang, exercise is medicine. Kalau ketemu dokter yang pengen cepat berpikir juga memang setuju obat gitu. Udah ya obat aja gitu, nggak bisa tidur dikasih obat tidur atau sebagainya. Kan jadi nggak karu-karuan gitu. Nah, jadi boleh nggak kalau emang emang bisa gitu di klinik ibu ini semua yang bentuknya kegiatan-kegiatan menyegarkan gitu ya, bikin bikin bugar gitu, ya dijalanin semuanya juga sih nggak apa-apa kalau menurut saya. Gitu. Baik, Dok. Dan tadi ada tambahan pertanyaan tadi ya, Prof. Ica ya, yang tentang untuk gimana membujuknya juga ya, Prof. ya. Ya, betul. Kalau Mm-mm, kalau ibu-ibunya mengalami kecemasan berlebihan, mm-mm. pendekatannya itu seperti apa begitu? Makanya Ya, betul. mungkin Prof. Ica bisa menambahkan. Ya, Prof. Ica, eh, apakah lagi there, Prof? Dan sedang ada sesuatu dengan Prof. Ica. Kalau dari Dokter Ahmad sendiri, apakah ada nih tips dan trik untuk bisa membujuk Ada dari, iya, ya gimana nih dokter? ya kalau yang udah pasti adalah dia diedukasi dulu hamil tujuannya apa. Itu udah clear di depan dulu aja. Kalau dia udah bisa ngerti hamil untuk apa, tujuannya terima ini sepenuh hati, itu udah jauh berkurang cemasnya. Boleh nggak saya ngomongnya sedikit tidak ilmiah lah gitu ya. Kalau tentang hamil kayak naik pesawat aja gitu. Kalau naik pesawat udah beli tiket, udah duduk sesuai tempatnya. Iya kalau perkara di atas pesawatnya meledak atau apa gitu bukan urusan kita lagi kan gitu kan. Jadi kalau udah diterima hamilnya sepenuh hati, dijalankan semua, terus ada masalah cemas yang ibunya juga nggak ngerti. Olahraganya udah dijalanin, gizinya udah bagus, pertumbuhan bayinya bagus, kan bisa dikonfirmasi. Kalau saya bisa mengkonfirmasinya, misalnya aliran darah ibunya bagus, plasentanya bagus, aliran darah tali pusatnya bagus, pertumbuhan perkembangan janinnya bagus, semuanya bagus nih. Terus ibunya cemas, biarin aja kali gitu ya. Ya, semuanya bagus. Kan yang nggak bagus adalah ibunya cemas, aliran darahnya nggak bagus, bayinya kecil. Itu kan udah satu set yang bener, bener gitu. Benernya nggak bener maksudnya gitu ya. Tapi bener kecemasan itu berdampak pada bayinya. Itu nggak boleh. Itu dunia kedokteran, dunia psikologi harus harus bersama-sama atau ngatasin pasien kayak gitu. Karena kadang-kadang kecemasan itu tidak tergambarkan di badannya. Ya, kalau menurut saya sih itu ya kita libatkan suaminya lah dan kita olahragain aja, olahraga dan sebagainya itu menurut saya sih boleh. Tapi kalau kecemasannya mengganggu ya, mengganggu nih, udah mengganggu tuh misalnya apa? Perlu obat. Jadi jangan-jangan diagnosisnya yang lain gitu. Jangan-jangan depresi, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Nah, itu mungkin dunia kedokterannya baru berfungsi. Ya, mungkin Gitu. balik lagi ya, ini kita harus bisa men-setting mindset kita dan juga support dari orang-orang di sekitar ya dok ya. Ini Prof. Ica Iya banget. tiba-tiba tahu mungkin Prof. Ica ya. Oke, bagaimana Ibu Irma Kurniasih? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Baik, itu aja Mbak Lisa. Terima kasih. Terima kasih Dokter Oke, Ahmad. ya. Oke, siap. Mungkin kita lanjut dulu untuk pertanyaan selanjutnya ya. Em, ini dari Hilda. Salam kenal, saya dengan Bidan Hilda. Di klinik kami sudah melakukan pilates ibu hamil secara rutin dengan personal trainer certified. Berapa target heart rate? Oh, target heart rate untuk para ibu hamil di usia 20 hingga 35 dan apabila terjadi DOMS, bagaimana solusinya? Begitu tuh.
Saya lagi yang jawab nih ya. Off kamera Iya, ya. Jadi ya boleh Mas. ini luar biasa nih pertanyaan-pertanyaan. Jadi sangat perlu kita mengenali kondisi badan kita dulu gitu ya. Kan nanti ada yang berat badannya gemuk, ada yang kurus, dan sebagainya gitu. Kalau kita badannya sehat, pakai kriteria sehat normal aja gitu. Misalnya tekanan darah. Tekanan darah tuh 80 sampai 100 sampai 120 di atasnya per di bawahnya 80, 90, 70 masih normal gitu ya. Nadi gitu. Nadi misalnya normalnya 80 sampai 100 gitu. Oh, berarti masih di kisaran eh, tadi ya 70 sampai berapa tadi deh? Dokter juga hilang sinyal. Bentar, maaf, mungkin kita tunggu dulu. Saya coba hubungi Prof. Chat juga. Tapi kalau misalnya udah Oh, terjadi kembali lagi. perbaikan Oke. baik, Atau mungkin olahraganya putus-putus dimulai dokter. lagi. Ini putus-putus ya? Ya, tadi belum tersampaikan tadi terakhir dokter menyampaikan yang heart rate sekitar 70 hingga 100 Iya, tadi dok. ya. Ya, Sekarang kedengaran lagi ya? sudah. Jadi kalau heart rate-nya lagi olahraga nih, olahraga kan tingkat-tingkat olahraganya, tingkat daya tahan tubuhnya kan kita nggak ada yang tahu. Tapi dijalanin aja indikatornya, nadinya jangan sampai lebih dari 110 kali per menit gitu. Jadi diukur aja nadinya. Selama nadinya baik-baik aja, ya indikator waktu berikutnya. Olahraga yang normal kan kata kata WHO kan 150 menit seminggu. Tapi kalau lagi hamil saya suka tambahin boleh nggak kena matahari gitu. Ini bentuk keprihatinan saya aja. Orang orang Indonesia defisiensi vitamin D-nya 70-80%. Padahal kita tinggal di negara tropis. Bayangin tuh kondisi anak kita kalsiumnya rendah, vitamin D-nya rendah dan sebagainya. Itu kan jadi nggak bagus. Jadi sekali lagi seluruh indikator di badan dimanfaatin. Yang dasar aja tensi, nadi gitu ya. Tapi kalau tambahin lagi misalnya nyeri gitu ya, tambahin lagi pipisnya, tambahin lagi pupnya, semua indikatornya dipakai aja. Itu akan berubah semuanya gara-gara hamil selama keluhan tidak mengganggu dan bisa terkendali. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya exercise ini jangan dikurangin dong, itu malah malah dilakukan dengan teratur. Gitu Bu Ya, Lisa. mungkin karena ini ya dok ya, eh, senam hamil, yoga hamil, dan semua olahraga yang untuk hamil itu kan tidak berat ya. Jadi kan heart rate-nya pasti di bawah 100 ya dok ya. Kecuali kayak misalkan saya kan hobi jogging nih, pasti kan di atas 100 ya. 113, 115. Bahkan kalau misalkan udah capek banget bisa sampai 150 gitu. Karena memang ini senam hamil, yoga hamil pasti rate-nya di bawah itu ya dok ya karena olahraganya ringan. Iya, iya. Orang hamil, Mm-mm. misalnya Iya, stretching, misalnya senam, misalnya yoga, iya, misalnya renang. Orang hamil tuh tidak memerlukan kekuatan dan kecepatan, tidak perlu. Tapi iya. orang hamil perlu lentur, perlu akurasi bagus dan sebagainya. Itu sih yang kita pilih kira-kira. Ya, olahraga yang ringan-ringan aja. Gitu. Nah, saya juga pernah baca, Tapi eh, teratur. ya teratur rutin. Tadi seperti yang disampaikan, paling nggak 30 menit ya sehari ya, dokter ya. Iya, Hmm. Oke, mungkin bagaimana dari Bu Hilda, aman? Kalau masih ada pertanyaan lanjutan, apakah Bu Hilda ada di room Zoom ini Iya ya? Iya. ada dok, izin dok. Kalau yang Iya. DOMS-nya itu gimana dok? Jadi untuk penata laksanaan, kalau misalkan dia kan agak pasti kan kalau kayak Pilates tuh banyak inner muscle atau otot-otot kecil ataupun otot besar ya yang dilatih. Nah itu kadang-kadang dia mereka tuh merasain pegel-pegel gitu. Nah itu gimana ya supaya meminimalisir atau mungkin ada solusinya tuh biar mereka jauh lebih mau karena sulit banget ya memotivasi ibu hamil olahraga tuh sulit ya kalau menurut saya, saya sebagai bidan gitu. Cuma
paling nggak supaya mereka tuh mau continue dan paling nggak kalau ada DOMS delayed onset muscle soreness-nya tuh mereka bisa antisipasi di rumah gitu dok. Makasih. Itu DOMS itu apa? DOMS itu kayak apa ya? Kayak pegel Delayed gitu nggak sih? onset Pegel. muscle soreness jadi kayak pegel dok. Pegel Iya, banget. pegel. Oke, Kadang-kadang kan karena kita banyak dipanggul paha, iya, betis, nah iya, kadang oke, tuh iya gitu. ngerti, ngerti. Jadi sekali lagi saya mau bilang, itu si estrogen naik, progesteron naik, semuanya itu cairan di otot-ototnya meningkat. Kan jadi pegelnya kan sepanjang hamil dong, mau olahraga kayak mau nggak olahraga kayak itu akan keluhan itu akan ada. Dengan olahraga, dengan olahraga keluhan itu berkurang, tidak bisa hilang. Ya itu dia mesti berdamai tuh, berdamai dengan keluhan-keluhan yang ada gitu kan. Sekali lagi tadi Prof. Ice ini udah hadir lagi. Prof. Ice boleh nggak itu bagaimana menyetel suasana positif itu dihakikan juga aja gitu, dihakikan itu. Jadi di sini disetel dulu dong semuanya disetel. Kan kalau kalau mau kayak balapan gitu, bannya ban hujan apa ban kering atau ban apa ban itu kan di setel semuanya gitu. Sekarang setelannya setelan ibu hamil nih. Setelan ibu hamil, hormonnya meningkat, semuanya meningkat, namanya juga peradangan yang steril. Peradangan kan semua membengkak gara-gara peradangan. Pegel itu dampaknya. Ada yang hilangnya 10%, ada yang berapa persen. Menurut saya sih di situ topiknya. Tapi jangan hilangin pilatesnya. Iya. Tetap Gitu. lanjut ya. Mm-mm. Jangan kapok istilahnya. Jangan kapok, jangan. Terus nanti guru pilatesnya disalahin lagi gitu gara-gara pilates aku pegel gitu. Apalagi kalau sampai pendarahan, kan jadi ngaco semuanya tuh. Ini Iya. gara-gara dokter Ahmad ngajurin ini, saya jadi pendarahan. Nggak, jadi ngaco. Mhm. Oke, Iya. bagaimana Bu Hilda? Ya, baik dok. Terima kasih. Memang itu tadi ya perubahan hormonal ya. Iya. Cuma ya karena gitu ya itu jadi si abis senam hamil mereka pegel terus akhirnya yaudah berhenti aja senamnya gitu atau pilatesnya. Tapi ya balik lagi mungkin itu tadi lah ya pemberian apa ya. Jangan. Ya, baik dok. Makasih Edukasi. banyak dok. Ya, Iya Bu. ya makasih dok. Ya, Iya. makasih Hilda. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjut ya, Prof ya. Iya, Masih silakan. ada Ya. pertanyaan dari Ibu Fitri. Ini juga hubungannya sama dokter Ahmad juga nih ya. Saya hamil kedua dengan riwayat hamil pertama lahiran sesar karena ketuban rembes dan keluar baunya dan keluar banyak. Jadi trauma tersendiri mau tanya Prof. Adakah tidak cara agar ketuban itu tidak rembes atau bocor? Gitu. Mungkin ini lebih cocok ke dokter Hasan lagi ya. Ya, balik lagi ke Dokter Ahmad dan Bu Heeh. Bidan Amel. Kacau nih. Monggo dok. Jadi pertanyaannya apa yang bocor tadi? Karena ada riwayat ketuban rembes dan keluar air ketubannya banyak dok pada kehamilan pertama sehingga sesar. Nah, sekarang untuk yang kehamilan berikutnya, gimana caranya agar ketuban tidak rembes atau bocor? Udah ya. Ini kan komplikasi di Indonesia tuh sampai sekarang ini Prof. Richard saya mohon maaf lahir batin ya di sini nyampaikan keluh kesah juga. Mhm. Komplikasi di Indonesia tuh masih pendarahan, infeksi, hipertensi sampai sekarang. Infeksi topiknya kan. Topik infeksi Mhm. dampaknya pecah ketuban. Kenapa Mhm. sampai infeksi? Karena kurang gerak. Jadi Mhm. diputarnya ke situ lagi nih. Jadi kurang gerak, tahan pipis, ke toilet, ke kantor 10 jam, 12 jam, nggak ganti pakaian dalam. Semuanya terus aja itu semuanya. Jadi pecah ketuban lagi gitu kan. Jadi saya akan anjurkan untuk hamil yang kedua ini, boleh nggak lebih giat olahraga, lebih bersih, mindsetnya lebih bagus gitu ya. Itu itu signifikan betul untuk saya itu akhirnya mencegah
mencegah ketuban pecah gitu. Jadi suasana di vaginalnya, serviksnya jadi lebih sehat gitu. Kira-kira sih. Coba perhatiin deh, coba perhatiin yang kasus pertamanya dia dia seperti apa. Saya bisa pastiin tuh pasti orangnya sibuk saat itu. Ya, Bu Fitri lagi mudah-mudahan eh, sudah mendengar jawaban Pak Dokter, Bu Fitri. Oke, apakah ada di room ya? Iya, iya dok. Ya, mudah-mudahan yang kedua lebih Hmm. tenang ya, Bu Fitri, Iya, itu kemarin, kuncinya. ya. Kemarin emang waktu itu emang agak stres sih, terus juga Nah, banyak kegiatan berlebih karena suami kan lagi sakit, jadi ngurus suami hmm. juga, terus tak sempetin juga jimbol gitu-gitu, jadi kayaknya dok. Ayo Bu, yang sekarang mudah-mudahan lebih aktif. Ya. Ya, memang kuncinya harus aktif ya. Oke, berarti aman ya Bu Fitri ya? Sudah Nanti terjawab ya. jawab itu pertanyaan yang berikutnya, nanti saya merangkum, Mbak Lisa. Oh ya, berarti kita lanjut ya, Prof ya. Ya, ini ada Oke, dari Miftahul. Miftahul Hidayah ini kayaknya tante saya ini. Kebetulan beliau kader dari Puskesmas juga gitu. Oh, gitu. Oke, ini senam hamil di Puskesmas tempat saya ada gitu. Ternyata kendalanya Puskesmas itu mengadakan senam hamil di jam kerja gitu. Sedangkan ibu Mhm. hamil itu kan kebanyakan memang ibu-ibu muda yang memang masih aktif bekerja gitu ya, sehingga mereka tidak bisa mengikuti gitu. Nah, ini sebenarnya mungkin apakah Puskesmas mengadakan di luar jam kerja itu sebenarnya itu boleh atau enggak gitu ya. Sehingga ibu-ibu yang hamil muda bisa mengikuti bagi yang bekerja. Sepengalaman dari Prof. Licia, gimana? Eh, Mm-mm. Sepemahaman saya kalau puskesmas memang jamnya sesuai jam Mm-mm. kantor ya, jadi Iya. tidak bisa di luar jam kerja. Nah, ini memang kemarin saya diskusi juga dengan Dokter Mm-mm. Gigi Setiawan, ya Ketua KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Cabang Depok. Eh, Memang untuk senam hamil ini belum ada komunitas yang membentuk gitu ya. Jadi eh, kegiatannya masih memang terkait yang dilakukan oleh puskesmas atau kalau swasta ada klinik, ada rumah sakit swasta. Tapi belum ada masyarakat yang membentuk komunitas sendiri gitu. Eh, Kemudian kemarin juga saya sempat ngobrol-ngobrol, itu memang kendalanya adalah misalnya untuk hari ini kenapa research day-nya diadakannya di hari jam kerja? Ini kan mamah muda pada nggak bisa ikutan nih karena masih kerja. Iya. Iya. Nah, untungnya kalau yang research day ini ada YouTube-nya, nanti bisa Iya. kami sampaikan YouTube-nya. Nah, tetapi kalau menjawab tadi kekurangan waktu karena puskesmas hanya bisa menyediakan di jam kerja, mungkin seperti yang saya sampaikan di dalam saran, kita bisa menggerakkan di lingkungan kita, di RW, di RT, atau kita ajak apa namanya teman-teman di sekitar lingkungan kita untuk membentuk komunitas, dan kalau ada instruktur yang berkenan, nah instruktur mengadakannya di luar hari kerja. Jadi bisa hari Sabtu atau hari Minggu, kemudian berkumpul misalnya di rumah siapa, atau misalnya kalau posyandu bisa dimanfaatkan, bisa kerjasama dengan Bu pengelola posyandunya untuk dibuka di hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Nah, ini sama seperti kalau kita mengadakan kegiatan olahraga masyarakat lainnya. Jadi seperti lintian kung, yoga, kemudian ada line dance dan sebagainya, seringkali dilakukan di rumah teman yang kebetulan rumahnya cukup luas untuk dipakai latihan. Nah, mungkin kita mulai dulu dari situ, ajak beberapa teman, jumlahnya juga tidak perlu terlalu banyak. Nah, kemudian ada instruktur yang datang melatih gitu ya.
Nah, masalah kemudian harus berbayar ini mungkin nanti bisa disepakati juga gitu ya. Tetapi memang yang diperlukan adalah kembali lagi sikap, motivasi, dan kemudian keinginan untuk terus berlatih secara konsisten. Dan jangan tadi itu ya mundur teratur begitu sakit. Karena kalau olahraga, apalagi baru pertama ya, pasti memang Ya, pegel, pegel ya, nggak enak gitu kemeng ya. gitu. Heeh. Mbak Lisa nih pelari nih waktu mulai lari kan juga pasti semua Iya, badannya aduh, nggak aduh enak kayak rontok gitu, Prof. ya. Tetapi Allah bisa karena biasa, nah kita juga Iya, terbiasa karena terus dilatih. Dan itu tadi kuncinya jangan mulai dengan sesuatu yang berat gitu. Kita sedikit-sedikit dan kemudian pakai moto I'm better than yesterday gitu. Jadi kalau olahraga prestasi kita kan berkompetisi ya, I'm better than anyone gitu. Tapi kalau olahraga masyarakat, saya membandingkannya dengan diri saya gitu. I'm better than yesterday. Saya lebih baik hari ini. Saya hari ini lebih sehat. Saya hari ini lebih nyaman dan seterusnya. Dan kemudian yang paling gampang sebetulnya olahraga itu olahraga napas ya, latihan napas. Jadi kayak relaksasi gitu ya, Prof ya. kenapa Mbak Isa? Relaksasi gitu ya. Ya relaksasi. Kemudian kalau gini deh, kalau kita mau periksa darah itu kan sama susternya disuruh tarik nafas gitu ya. Kemudian buang nafas setelah selesainya. Nah, itu sebetulnya kan memang untuk memperbesar jumlah oksigen yang masuk ke dalam tubuh sehingga aliran darah juga lebih lancar. Nah, itu yang kita lakukan ketika kita sedang stres, ketika kita dalam situasi tidak nyaman, kita membiasakan untuk narik nafas panjang, ya, inhale, tahan nafas, kemudian exhale. Kita buang nafasnya pelan-pelan, jangan cepat-cepat, ya. Nah, jadi kalau kita terbiasa untuk melakukan gerakan tersebut, kita akan lebih nyaman. Eh, ini ada Pak Yusuf Sutanto nih, kebetulan juga Oh iya, guru Tai Chi, pendiri Tai Chi Nusantara. Nah, yang diutamakan di dalam Tai Chi juga latihan nafas, dan latihan nafas pernafasan. Iya, dinamakan ya. Tarik nafas, buang nafas pelan sampai habis, tarik lagi dan seterusnya. Nah, itu yang betul-betul exercise is medicine gitu ya. Jadi latihan itu adalah obat gitu. coba. Nah, karena eh, saya selalu bilang olahraga itu adalah gerakan yang paling mudah, paling cepat untuk mengatasi stres. Dan ini juga dilakukan pada teman-teman yang menyusun modul PFA ya, Psychological First Aid. Karena ini First makin aid. lama mahasiswa di kampus juga makin banyak yang mudah cemas, mudah stres gitu. Hmm, Nah, yang dilakukan pertama kali tadi itu atur nafas, ya, kemudian gerakkan tangan mulai dengan genggam lepas, jari-jari tangannya dikembangkan, dirapatkan, dikembangkan, dirapatkan gitu. Kemudian mata dipejamkan, dibuka, pejamkan, dibuka, gitu. Kemudian tarik ping, ya. Uh, itu adalah cara yang paling sederhana, paling cepat, dan upayakan tidak apa-apa mencari obat gitu ya tadi ya, obat kimia artinya ya. Nah, obatnya sebetulnya dari diri kita sendiri gitu. Nah, mungkin ini saya melanjut ke pertanyaan Ibu Ruwaida tentang kaitan senam hamil dan pencegahan stunting ya. Secara riset memang belum ada pembuktian nih yang longitudinal melihat bahwa senam hamil yang dilakukan secara rutin dia akan mencegah stunting. Yang bisa jadi ukuran adalah mungkin nanti Dr. Ahmad dan Bidan Amel bisa menambahkan, kalau rutin berolahraga maka tadi tekanan darah akan menjadi normal, kolesterol normal, gula darah normal gitu ya.
semua kondisi tubuh baik, hormon juga baik, maka bayi itu akan memperoleh nutrisi yang baik. Gitu. Ketika bayi mendapat nutrisi yang baik, tidak mengalami hambatan di dalam perkembangannya, ukurannya adalah berat badan ibu berkembang sesuai usia kehamilan. Gitu ya. Kemudian tidak mengalami uh, gangguan-gangguan apapun seperti tadi misalnya pecah ketuban, kemudian juga ada pembengkakan dan sebagainya. Nah, itu antara lain indikator bayinya sehat. Mungkin dari sisi medis, Dr. Ahmad atau Bu Bidan Amel bisa menambahkan. Masih di room Zoom. Dari Betul. medis. Kenapa? Apa? Jawaban nanya apa? Halo? Ya, Halo, Bu Halo, Amel. Prof. Bidan, ini ada yang bertanya, gimana nih Iya. bukti bahwa senam hamil bisa mencegah stunting? Nah, tadi saya bilang ya ukuran-ukuran dari ibu Iya. hamilnya ya. Ya, Iya betul silakan Prof. Mbak. Ya karena gini, dengan kita olahraga, dengan kita rajin stretching, rajin kita sebenarnya olahraga ringan yang rutin. Kalau misalkan ibunya lagi hamil, kalau kayak ibunya mau yoga juga kan bisa ya Prof, yoga, senam hamil gitu ya Prof ya. Nah karena dengan kita olahraga, peredaran darah yang ada di tubuh kita itu pasti kan akan bagus, sirkulasinya bagus. Nah, begitu juga ketika kita hamil, maka asupan oksigennya dari ibu ke bayinya juga akan bagus. Kemudian kan plasentanya juga, tali pusatnya juga akan oke, yang nantinya akan bisa sangat berpengaruh untuk mencegah si stunting ini. Seperti itu, Prof. Ya, terima kasih Ibu. Ya, Baik, makasih Bidan Amel. Iya, sama-sama Mbak Lisa. Oke, sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir, Prof. jadi ya. Oke. Mm-mm. Mungkin Bapak Ibu sekalian peserta Research Day Series 4, jangan lupa untuk mengisi survei ini ya, daftar hadir juga ada di kolom komentar. Nanti setelah mengisi survei, sertifikat dan juga link dari rekaman Zoom ini akan dikirimkan melalui email yang sudah didaftarkan, begitu ya. Oke, mungkin Prof. Liza ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, mungkin Mm-mm. kalimat penutup kali ya, Mbak Risa ya. Boleh, Prof. Monggo. Prof, mau Seperti nambahin tadi. dikit boleh dok? Ya, Prof? silakan. Oh iya, mangga. Iya, Justru di sini harus mungkin ganti yang praktisinya nih. iya benar. Jadi mungkin tambahan aja ya Prof kayak untuk ibu-ibu hamil di sini kadang kan sekarang kan banyak ya Prof kayak video atau YouTube yang tinggal disetel kita bisa langsung praktekin gitu sebenarnya ya. Nah, tapi balik lagi. Jadi ibu hamil ini kalau mau senam, mau yoga seperti itu ya Prof ya harus ACC dulu dari si dokternya sendiri. Bagaimana keadaannya, keadaan ibunya, keadaan janinnya. Kalau ibunya emang di puskesmas atau di bidan praktek juga sama harus disetujui dulu atau dengan bidan yang memeriksanya ya kondisi si ibunya saat itu seperti itu sih Prof. Terus kalau ibunya emang di puskesmasnya atau di tempat kontrolnya ada instruktur yoga atau senamnya disarankan untuk ikutan dulu dan dilihat langsung oleh instrukturnya dulu biar nanti ketika ibunya mulai ketiga keempat kalinya buka Zoom atau lihat dari video video tentang anak hamil sudah tahu teknik-tekniknya seperti itu sih Prof. Gitu. Jadi jangan langsung hamil terus langsung buka di YouTube, langsung ikuti nanti udah-udahannya jadinya ada yang salah gerakannya, takut nggak takut tidak pas ada gerakannya seperti itu. Karena sebelum dan sesudah senam hamil kan pasti ada kayak pertamanya pas kita pemanasan dulu dan setelahnya juga ada teknik relaksasinya dulu seperti itu. Jadi jangan udahan ya udah aja jangan gitu. Jadi paling enggak kalau emang ibunya punya alat ukur tensimeter di rumah juga boleh diukur dulu tensinya sebelum memulai olahraga ya atau mulai senamnya berapa tensinya seperti itu. Kalau biasanya
Kalau saya mungkin nanti di bidan yang dekat rumah atau di puskesmas juga biasanya setelah atau sebelum melakukan yoga atau senam, biasanya akan didengarkan dulu denyut jantung bayinya seperti itu. Dan pasti akan ditanyakan terlebih dahulu nih, biasanya kayak keluhan saat ini apa sih seperti itu. Terus riwayat-riwayatnya apa sih gitu, karena jangan sampai ada gerakan yang memangnya harusnya tidak dikerjakan tapi jadi dikerjakan. Takutnya nanti ada salah seperti itu, Prof. Seperti itu aja sih, Prof, tambahan saya. Iya, Makasih makasih. banyak, Bidan Amel. Nah, Sama-sama. Oke. dari Pak Dokter ada tambahan, Pak Dokter. Sebentar, Prof. Iya, tenang apa? Nah, hamil. Kalimat penutup, Dok. Take home message Oke. nih ya. Prof. Dika, Iya. take home message ya. Tetap aja saya mau bilang bergerak. Jadi ibu hamil boleh nggak? Jangan males gitu ya. Jangan ditakut-takutin gitu. Tapi diarahin yang betul dengan ilmu-ilmu dasar yang komprehensif. Itu kata-kata exercise is medicine, bergerak. Bergerak itu adalah pengobatan, setuju. Tapi bagaimana menggerakkan supaya mindsetnya positif semuanya. Jadi geraknya tuh bukan hanya gerakan fisik aja, tapi gerakan psikologinya juga terjadi. Udah saya pengen betul bikin satu macam sekolah atau apapun namanya untuk bikin ibu hamil bergerak mulai dari sebelum hamil sih harusnya. Tapi kalau tadi kan kita bilang trimester 3 gitu ya. Nah ini Prof, mudah-mudahan boleh nggak digeser sedikit. Kalau Amel mau bikin bentuk senamnya seperti apa lagi, tapi mulainya di trimester 1, iya iyahin aja kali ya. Itu kita hakiin lagi. Ini jadi kita early bener nih, early bener. Jadi hakinya nanti ada haki trimester 1, 2 gitu yang berikutnya lagi. Atau sebelum hamil pula kita. Itu wow, itu saya lihat ini luar biasa sekali ini itu sih kira-kira dari saya. Baik, terima kasih, Dok. Jadi Iya, kita mulai Dokter. senamnya di prahamil ya, Dok ya, biar sehat nih, Ibu. Iya, 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 iya. Boleh nggak yang jago pilates, yang jago yoga, jago senam, kumpulin aja deh semuanya. Ya, ini nanti kita undang tadi ada Bu Bidan Hilda ya, ada siapa yang tadi bertanya? Saya jadi lupa ininya chatnya. Ada Bu Fitri, ada Bu Devia juga yang tadi sempat liburan 2 kali ya. Yang Iya, guru pilates. yang guru Pilates ini ya. Oke, ini mungkin ada Pak Yusuf nih sebelum ke saya ada Tai Chi untuk hamil. Ya, Tai Chi betul. Di unmute dulu, Pak Yusuf. Mic-nya belum nyala. Mikrofonnya Pak Yusuf. Dipencet dulu mikrofonnya. Dari kita nggak bisa ya. Dari RPM bisa Mungkin bisa dari diopenkan. operator sih. Nggak bisa, Ibu. Bisa ya. Harus sendiri. Klik Pak Yusuf yang gambar mikrofon, Pak. Mikrofon. Pak Yusuf ini kebetulan sudah melatih 3 batch instruktur Tai Chi Nusantara nih, Dok. Jadi nanti bisa kerjasama nih. Time to speak. Ya, time to speak. Ya, Ini udah bisa. silakan. Alhamdulillah sudah Bapak. Jadi ya saya kan saya pria kan saya bukan wanita jadi saya banyaknya hanya informasi aja kan. Tapi menarik karena lalu saya harus dari informasi ini saya lalu jadi apa yang bisa membantu bagi orang hamil kan, ya kan? Jadi ini posisi saya. Nah, ya. Kalau yang napas itu yang di Tai Chi ini itu ada rutenya dari Tantien melalui tulang ekor menuju ubun-ubun terus kembali, ya toh?
Nah, Mhm. jadi bisa dihitung. Jadi itu seperti apa bisa dihitung lebih akurat gitu daripada mengukur tekanan darah atau apa karena itu bisa berputar kan ya. Iya, Jadi kalau betul. Tai Chi itu selama 30 menit itu bisa dihitung rata-rata berputar dari tantien sampai ke ubun-ubun berhenti sejenak lalu turun lagi itu kira-kira 230-an itu. Oh, Jadi iya. itu yang bedanya dengan yang lain tidak ada ukuran ya pokoknya napas ke dalam-dalamnya lalu apa ya begitu kalau di dokternya ditanya ini nggak bisa jawab karena itu seringkali dijawab sama dokternya ini harus apa senam itu harus speed, power, and muscle harus terengah-engah dan ada pembakaran berkeringat. Nah, itu seringkali disebut bahwa IT itu bukan senam. Ya, Padahal baik justru Pak Yusuf. Terima kasih ya Pak Yusuf ya. Nanti itu Makasih banyak nanti Pak lain kali aja. Yusuf. Saya akan Oke, siap. kumpulin dulu bahan-bahan ini untuk anggota saya ini. ya, Siap, baik Bapak. Pak. Ya, Terima Oke. kasih. Oke, mungkin Iya, dari Prof. Lice ya, ada ya, pesan penutupnya. penutup sekalian ya, Prof ya. Ya, Monggo, baik. Prof. Jadi, intinya bergerak itu menjadi satu yang penting dan bergerak itu kita akan mulai dari ibu hamil. Jadi bayi di dalam kandungan kita ajak bergerak, kemudian nanti ketika anak ini masih balita sampai dia sekolah, remaja, dewasa. Nah, yang dewasa perempuan kemudian menikah hamil, ya, senam hamil lagi, yang bapak-bapak tidak hamil juga tetap olahraga, sampai dengan lansia. Nah, ini kebetulan saya mendalami psikologi olahraga masyarakat, mulai dari ibu hamil sampai lansia. Dan khusus untuk ibu hamil, tadi sudah dari hasil perbincangan, kita meyakini bahwa senam hamil ini bermanfaat, yang pasti ibu-ibu ini akan merasa lebih nyaman badannya. Tapi kalau yang baru pertama kali itu harus hati-hati. Dan tadi pesan Bidan Amel juga pastikan dulu oleh dokter memang boleh aman gitu ya, karena khawatirnya ada kondisi-kondisi kehamilan tertentu yang kalau ikut senam hamil malah berbahaya gitu ya. Jadi itu dipastikan dulu kalau semua aman, jalani senam hamil ini 2-3 kali seminggu, ikut dulu instruktur maksudnya ikut dulu senam hamil yang ada instrukturnya sehingga paham bagaimana gerakannya sehingga tidak salah dan bisa dilanjutkan dengan YouTube. Zaman saya dulu belum ada YouTube, jadi mengingat-ingat Ya, diajarinnya apa ya kemarin gitu. diajari gimana ya, gerakannya kayak gimana ya? Ya, nah itu bisa dilakukan dan memang betul tadi yang Dokter Ahmad bilang, sebetulnya kalau dilihat ada modul, ada YouTube atau sumber informasi lain yang mengatakan bahwa senam hamil bisa mulai dari trimester 1 ya. Cuman gerakannya masih ringan sampai dengan trimester ketiga gerakan-gerakannya itu sudah mempersiapkan tubuh ibu untuk bisa kemudian mengatur bagaimana agar bayi itu juga aman, kemudian bisa masuk panggul dengan tepat pada waktunya gitu, sehingga nanti bisa melahirkan dengan normal, dengan gerakan yang tidak sulit gitu ya. Nah, ini mungkin pengalaman saya pribadi karena mengikuti senam hamil, meskipun tidak terlalu teratur ya, tetapi karena saya bergerak sampai menjelang melahirkan, jadi badannya itu juga cukup terlatih lah, sehingga saya melahirkan tiga-tiganya normal, tiga-tiganya tidak mengalami hambatan, bahkan dua anak perempuan saya nunggu dokter sampai dilarang jangan ngejen dulu kalau enggak nanti bayinya keburu lahir sebelum dokternya datang gitu. Jadi apa namanya badannya siap, secara kognitif kita siap, secara mental siap, dan berdasarkan diskusi
dengan melakukan senam hamil bersama-sama juga ada sharing dengan sesama ibu hamil, sehingga itu juga membuat menjadi ada tempat curhat ya, tempat berbagi Ya. cerita, ada dukungan sosial dari teman-teman, dan kemudian kalau senam hamil juga kalau bisa suaminya diajak gitu, sehingga bisa melihat bagaimana ibu hamil itu repot loh, susah loh ketika membawa bayinya, tapi tetap bisa kemudian lentur dalam melakukan gerakan olahraga, dan terutama nanti suami yang menemani ibu melahirkan secara normal, terutama itu akan bisa membantu ibu hamil ini melatih nafas dan bersikap tenang ketika melahirkan. Mungkin itu kata penutupnya Mbak Lisa. Mudah-mudahan ibu-ibu hamil yang ikut di acara Zoom hari ini bisa lebih sehat secara fisik, bisa lebih sehat secara mental, dan menjalani kehamilan dengan nyaman, dengan aman, dengan tenang, dan melahirkan dengan lancar dan mudah. Terima kasih, Lisa. Terima kasih banyak Prof. Lica atas materi dan juga diskusi yang menarik ya. Tadi juga terima kasih banyak dari Dr. Ahmad, dan Amel yang memberikan kita insight-insight juga sehingga kita bisa dapat banyak wawasan nih yang bisa kita dapat dan kita sampaikan ya ke kerabat kita atau saudara kita gitu yang memang membutuhkan informasi seperti ini gitu agar lebih meluas lagi ya informasinya bisa disampaikan gitu. Mungkin sebelum kita tutup kita bisa dokumentasikan terlebih dahulu ya, kita foto bersama. Eh, Bapak Ibu bisa open cam terlebih dahulu. Di sini ada sekitar dua slide ya. Ada dua slide ya. Bisa on cam terlebih dahulu agar kita bisa dokumentasikan dua foto. Dibantu ini ya dari RPM. Oke. Dari RPM apakah sudah siap untuk Ya, ambil semuanya izin foto? untuk ambil gambar dulu ya. Oke, mangga. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima Oke, kasih makasih semuanya. banyak. Oke, jadi demikian rangkaian kegiatan pada hari ini. Saya izin menyampaikan juga untuk peserta yang mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir dan juga mengisi survei tadi yang diberikan oleh panitia di kolom chat tadi akan mendapatkan e-sertifikat dan juga nanti materi dan juga rekaman Zoom akan dikirimkan juga melalui email yang terdaftar. Oke, lalu untuk informasi Research Day seri selanjutnya akan diupdate ya di Instagramnya Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Bisa di-follow terlebih dahulu untuk mendapatkan info-info terupdate. Untuk pertanyaan lebih lanjut dapat disampaikan juga melalui email RPM, yaitu rpm-fcui@ui.ac.id. Itu demikian rangkaian kegiatan pada siang hari ini Research Day Series 4 tahun 2026. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima Sampai kasih jumpa. Bapak Ibu.